Halo, namaku Dimas, aku mahasiswa semester 4. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku di sebuah kota kecil yang tenang. Hidupku biasa saja, penuh rutinitas yang monoton, pergi ke kampus, mengerjakan tugas, dan sesekali nongkrong dengan teman-teman. Namun, suatu hari sebuah panggilan telepon mengubah alur harianku. Telepon itu datang dari pamanku, Om Ardi. Suaranya di ujung telepon terdengar ramah seperti biasa, tapi ada nada serius yang jarang ku dengar darinya. "Dimas," katanya, "Om mau minta tolong sesuatu sama kamu. Akhir tahun nanti, Om harus tugas ke luar pulau selama 5 hari. Tante Lucy akan sendirian di rumah. Om ingin kamu temani dia, kalau kamu nggak sibuk." Aku sempat terdiam sejenak, bukan karena ragu, tapi lebih karena merasa aneh diminta untuk tugas seperti ini. Tapi mengingat kebaikan Om Ardi selama ini, aku langsung setuju. "Siap Om, aku temani Tante Lucy," jawabku tanpa pikir panjang. Sedikit cerita, Tante Lucy adalah adik bungsu ibuku. Usianya masih muda, terpaut sekitar 7 tahun dari Om Ardi. Meski statusnya adalah seorang tante, dia selalu terlihat lebih seperti kakak perempuan yang ceria dan penuh semangat. Tante Lucy selalu menjadi sosok yang menyenangkan di keluargaku. Dia baru berusia 30 tahun, tapi pesonanya tidak seperti seorang wanita yang sudah menikah. Wajahnya cerah, penuh senyum, dan ia selalu bisa membuat suasana jadi hangat. Kupikir, menemani Tante Lucy selama beberapa hari di rumah tidak akan menjadi masalah besar. Lagi pula, apa salahnya membantu keluarga? Hari itu akhirnya tiba. Aku telah meminta izin pada orang tuaku untuk menemani Tante Lucy selama Om Ardi bertugas di luar pulau. Setelah izin didapat, aku mulai berkemas, mengisi ransel dengan beberapa pakaian dan perlengkapan yang kupikir akan cukup untuk 5 hari ke depan. Siang itu, aku langsung berangkat dengan motor. Perjalanan memakan waktu sekitar 50 menit. Setibanya di rumah Om Ardi, suasana tampak tenang, hampir sepi. Namun, aku melihat Om Ardi sudah menungguku di teras. "Pas banget kamu sampai, Dim. Sebentar lagi Om berangkat," katanya sambil menyalami aku. Kami duduk sebentar di ruang tamu. Om Ardi, seperti biasa, berbicara dengan nada tegas namun tetap bersahabat. Ia berpesan dengan jelas agar aku menjaga rumah dan, tentu saja, menjaga Tante Lucy. "Jaga baik-baik ya Dim, tantemu itu kadang ceroboh, suka lupa ini itu. Kamu bantuin aja kalau ada yang perlu," katanya sambil tertawa kecil. "Tentu Om, jangan khawatir. Lagian, siapa lagi kalau bukan aku yang bantuin Tante?" jawabku dengan santai. Tak lama, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Sopirnya keluar untuk mengambil barang-barang Om Ardi. Sebelum masuk ke mobil, ia mendekat padaku sekali lagi. "Oh iya Dim, kalau kamu mau santai, di kulkas ada wine. Minum aja, tapi jangan kebanyakan," katanya dengan senyuman kecil, lalu menepuk bahuku. Setelah itu, Om Ardi berpamitan dan pergi, meninggalkan aku dan Tante Lucy di rumah yang kini terasa begitu sunyi. Tante Lucy muncul dari dapur, mengenakan pakaian rumah sederhana, kaos longgar dengan celana pendek yang membuatnya tampak lebih muda dari usianya. Ia tersenyum hangat kepadaku. "Om Ardi udah berangkat?" tanyanya sambil membawa 2 gelas teh di tangannya. Aku mengangguk. "Iya Tante, tadi dia bilang aku harus jagain Tante selama dia pergi. Jadi, sekarang aku asistennya Tante Lucy," gurauku. Tante Lucy tertawa kecil. "Ya udah, asisten Tante. Jangan sampai kabur ya." Rumah itu cukup besar, tapi tidak terasa kosong karena kehadiran Tante Lucy. Dia memberitahuku bahwa anaknya, Ara, sepupuku yang duduk di kelas 2 SMA, sedang berlibur di rumah neneknya, orang tua Om Ardi, sehingga hanya kami berdua yang ada di rumah. "Jadi, selama beberapa hari ini, cuma kita berdua. Kamu nggak keberatan kan?" tanyanya sambil duduk di sofa. Aku menggeleng. "Nggak Tante, malah senang bisa nginap di sini. Anggap aja liburan." Tante Lucy tersenyum lagi, dan aku mulai merasa nyaman dengan situasi ini. Aku pikir, ini akan menjadi 5 hari yang santai. Hari itu terasa panjang, tapi suasana rumah Tante Lucy membuatku merasa lebih santai. Setelah Om Ardi pergi, aku mengobrol dengan Tante di ruang keluarga. Obrolan kami ringan saja, mulai dari kabar keluarga hingga cerita masa kecilku. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda, tatapan Tante Lucy. Aku mencoba mengabaikannya, meyakinkan diriku bahwa ini hanya perasaanku saja. Namun,
Ketika ia tersenyum dan sesekali menatapku dengan cara yang tidak biasa, aku mulai merasa canggung. "Dimas," katanya tiba-tiba, memecah keheningan. "Kamu suka wine kan?" Aku mengangguk, sedikit bingung kemana arah pembicaraan ini. "Iya tante, tapi aku nggak biasa minum banyak." Dia tertawa kecil, lalu bangkit dari sofa. "Ah, sekali-sekali nggak apa-apa. Kebetulan tante juga butuh teman minum." Tante Lucy pergi ke dapur dan kembali dengan membawa sebotol wine dan 2 gelas. Aku hanya bisa mengangguk, mengikuti apa yang ia lakukan. Dia menuangkan wine dengan gerakan yang anggun, lalu menyerahkan 1 gelas kepadaku. "Cheer," katanya sambil mengangkat gelasnya. Aku mengikuti gerakannya, gelas kami bersentuhan dengan bunyi yang khas. Awalnya, kami minum sambil tetap duduk berseberangan. Obrolan kami kembali mengalir, membahas hal-hal sepele yang membuat kami tertawa kecil. Namun, setelah beberapa saat, aku merasa sesuatu berubah. Tante Lucy, yang awalnya duduk di sofa seberang, memutuskan untuk pindah dan duduk di sampingku. Aku terdiam sejenak. Jarak antara kami kini begitu dekat, dan aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Jantungku mulai berdebar, tapi aku berusaha untuk tetap terlihat tenang. "Tante pindah ke sini biar ngobrolnya lebih enak," katanya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk, mencoba mengendalikan pikiranku yang mulai berlari kemana-mana. Kami melanjutkan minum sambil berbicara, tapi aku hampir tidak bisa fokus pada pembicaraan. Tatapannya terasa lebih intens, seolah ada sesuatu yang ingin ia sampaikan tapi ditahan. "Dimas," katanya perlahan, suaranya lembut. "Kamu udah gede sekarang ya?" Tante hampir tidak menyangka ini keponakan kecil tante dulu. Aku tertawa kecil, berusaha mencairkan suasana. "Ah tante, dulu aku kecil banget ya. Sekarang aja cuma segini, masih kalah tinggi sama Om Ardi." Dia tertawa, tapi matanya tetap menatapku, seolah mencari sesuatu. Tante Lucy memang dari dulu tidak pernah berubah. Sejak kecil, aku tahu dia cukup santai dengan gaya hidupnya, termasuk kebiasaannya mengonsumsi alkohol dan merokok. Malam itu, botol wine hampir habis, dan kami berdua sudah mulai sedikit mabuk. Obrolan kami pun mulai ngelantur, jauh dari topik-topik normal yang biasa dibicarakan tante dan keponakan. Sesekali, dia menanyakan hal-hal yang lebih pribadi. "Dimas, kamu punya pacar nggak sih sekarang?" Tanyanya dengan mata sedikit sayu karena efek alkohol. Aku tertawa kecil, meneguk sisa wine di gelasku sebelum menjawab. "Pacar? Hah, nggak ada tante. Hidupku terlalu rumit buat itu." Dia tertawa, meski sedikit melantur juga. "Rumit, kamu masih muda Dim. Harusnya jangan terlalu serius. Nikmatin aja hidup." Jawabanku pun tidak kalah ngelantur, bercampur antara jujur dan asal bicara karena mabuk. Kami tertawa bersama, suasana jadi jauh lebih santai meski anehnya ada sesuatu yang terasa lain malam itu. Setelah beberapa saat, Tante Lucy bangkit dari sofa. "Aduh, Tante udah nggak kuat. Mau tidur duluan ya? Kamu kalau mau nambah minum silahkan. Tapi jangan sampai besok pusing," katanya sambil tertawa kecil. Aku mengangguk. "Oke Tante, selamat tidur." Dia berjalan menuju kamarnya, meninggalkanku di ruang tamu. Aku tetap duduk di sofa, mencoba mengumpulkan pikiranku yang mulai kacau karena alkohol. Tapi, meski sudah sendiri, pikiranku justru mulai dipenuhi oleh bayangan Tante Lucy, senyumnya, tawanya, tatapan matanya malam ini. Beberapa menit kemudian, aku memutuskan untuk pergi ke kamar yang sudah disediakan untukku. Namun, saat melewati kamar Tante Lucy, aku melihat pintunya sedikit terbuka. Ada cahaya lampu tidur yang redup, dan aku bisa melihat sosoknya yang sudah terkapar di kasur. Aku berhenti sejenak, mencoba mengabaikannya, tapi mataku terus terpaku ke arah Tante Lucy. Dia tidur dengan posisi miring, rambutnya sedikit berantakan, tapi tetap terlihat anggun. Pikiranku mulai tak terkontrol, dan muncul rasa penasaran yang aneh. Aku berdiri di sana beberapa menit, tidak tahu apa yang harus kulakukan. Hati kecilku berteriak menyuruhku pergi, tapi sisi lain dari diriku terus memaksaku untuk tetap melihat. Akhirnya, aku menarik napas panjang dan memutuskan untuk masuk ke kamar yang disediakan Tante Lucy. Aku membuka pintu, menyalakan lampu kecil di sudut ruangan, dan duduk di tepi tempat tidur. Aku melepas kausku, melemparkannya ke kursi di dekat meja, lalu berbaring di tempat tidur. Selimut yang lembut terasa menenangkan, tapi pikiranku tetap berantakan. Malam itu,
Aku mencoba tidur, tapi bayangan Tante Lucy tidak berhenti mengganggu pikiranku. Aku merasa aneh, gelisah, dan bingung dengan diriku sendiri. Namun, akhirnya, aku memejamkan mata, berharap semuanya akan kembali normal saat pagi datang. Pagi itu, aku terbangun saat matahari sudah terbit sempurna. Cahaya masuk melalui celah gorden, menyilaukan mataku yang masih berat karena mabuk semalam. Aku menggerakkan tubuh dan melepas selimut, aku terkejut karena aku sudah tidak mengenakan apa-apa. Mataku langsung tertuju pada celana di tepi tempat tidur. Seingatku, sebelum tidur aku masih memakainya. Kepalaku langsung dipenuhi pikiran aneh, tetapi aku mencoba menenangkan diri. Mungkin aku mabuk berat semalam, terus gak sadar melepasnya, pikirku, mencoba menjelaskan situasi. Setelah beberapa saat, aku merapikan tempat tidur, memakai pakaian, dan segera pergi ke kamar mandi. Usai mencuci muka, aku menuju ruang tengah dan sedikit kaget melihat Tante Lucy di dapur. Ia mengenakan kaos sangat ketat yang hanya menutupi separuh badan, dan celana pendek seperti biasa. Aku menyapanya dengan suara yang masih serak. "Pagi Tante." Tante Lucy menoleh, tersenyum kecil. Kamu baru bangun, Dim. Maaf ya, Tante belum sempat siapin sarapan. Kepala Tante masih agak berat gara-gara semalam. Aku menggeleng sambil duduk di kursi makan. Nggak apa-apa Tante, aku juga baru bangun kok. Dia mengeluarkan roti dan mentega, lalu mulai membuatkan sarapan sederhana. Kamu tidur nyenyak kan? Atau kepalanya pusing? Tanyanya sambil memoles mentega di roti. Aku mengangguk, mencoba menjawab dengan santai meski pikiranku masih bercampur aduk. Nyenyak sih, cuma badan rasanya agak berat. Mungkin efek semalam. Kami pun sarapan bersama. Obrolan pagi itu terasa lebih santai, tetapi juga lebih intens. Tante Lucy sempat menyinggung obrolan semalam yang sedikit ngelantur. Semalam obrolan kita lucu ya. Kamu ngomongnya ngalor ngidul, Tante juga sama, katanya sambil terkekeh kecil. Aku ikut tertawa kecil, berusaha mengalihkan perhatian dari rasa gugup yang masih menyelimuti. Sesekali aku mencuri pandang ke arahnya, memperhatikan caranya berbicara atau bagaimana dia menunduk sambil tertawa. Ada sesuatu yang membuatku sulit berpaling darinya. Setelah sarapan, Tante Lucy menatapku dengan senyum yang hangat. Dim, nanti siang Tante mau ke supermarket beli perlengkapan dan bahan makanan buat malam tahun baru. Kamu antar Tante ya? Aku mengangguk tanpa ragu. Tentu Tante, apa aja yang mau dibeli? Dia mulai menyebutkan daftar yang cukup panjang. Oh iya, nanti malam teman-teman Tante mau datang. Cuma 4 orang sih, jadi nggak ramai banget, tambahnya sambil tersenyum. Aku hanya mengangguk lagi, meski dalam hati sedikit bertanya-tanya siapa teman-temannya dan bagaimana suasana malam tahun baru nanti akan berlangsung. Hari itu baru dimulai, tapi pikiranku sudah penuh dengan pertanyaan dan rasa penasaran yang belum bisa kujawab. Siang itu, aku mengantar Tante Lucy ke supermarket. Kami berjalan menyusuri lorong-lorong penuh barang, memilih bahan makanan dan perlengkapan untuk malam tahun baru. Namun, satu hal menarik perhatianku, dia memasukkan 5 botol wine ke dalam keranjang belanja. Tante, ini buat apa lagi? Di rumah kan masih ada, tanyaku sambil tersenyum heran. Dia menoleh padaku, tersenyum jahil. Nanti malam kita harus minum lebih banyak lagi, biar seru. Jangan takut nggak kuat ya. Aku tertawa kecil. Tante kira aku nggak kuat. Ayo, kita lihat nanti siapa yang tumbang duluan. Dia ikut tertawa, dan suasana pun menjadi semakin santai. Setelah selesai belanja, kami kembali ke rumah dan langsung mulai merapikan semuanya. Aku membantu mengangkat belanjaan ke dapur, mengatur bahan makanan di kulkas, dan ikut membersihkan ruang tamu. Tante Lucy tetap mengenakan pakaian santainya, kaos longgar dan celana pendek, tanpa sedikit pun rasa canggung meskipun aku ada di dekatnya. Sebagai pria normal, tentu saja hal itu membuatku terganggu. Tatapanku sesekali mencuri pandang ke arahnya, meski aku tahu itu tidak benar. Namun, aku berusaha keras untuk menahan pikiranku agar tidak melantur. Anehnya, semakin lama aku bersamanya, aku merasa semakin nyaman. Ada sesuatu tentang Tante Lucy, senyumannya, caranya berbicara, bahkan caranya berjalan, yang membuatku merasa betah berada di dekatnya. Meskipun aku tahu, ini adalah perasaan yang seharusnya tidak ada. Waktu berlalu, dan menjelang pukul 8 malam, semua sudah siap. Rumah terlihat rapi, makanan dan minuman telah disusun di meja, dan suasana terasa lebih hangat.
Kami duduk di ruang tamu sambil menunggu teman-temannya datang. Obrolan kami mengalir begitu saja, tapi entah bagaimana, pembicaraan kami menjadi semakin dalam dan emosional. Tante Lucy mulai bercerita tentang kehidupannya, tentang rasa sepi ketika Om Ardi sering tugas keluar kota, tentang kerinduan pada Ara, dan tentang bagaimana dia merasa kadang hidupnya seperti berjalan sendiri. Aku mendengarkan dengan serius, mencoba memahami perasaannya. Tante nggak pernah cerita ini ke Om Ardi. Tanyaku pelan. Dia menggeleng sambil tersenyum tipis. Nggak tahu, Dim, rasanya susah buat ngomong. Mungkin tante cuma butuh didengar, kayak sekarang ini. Aku mengangguk, merasa ada ikatan yang semakin kuat antara kami. Namun, pembicaraan itu tiba-tiba terhenti saat suara mobil terdengar di luar, hendak masuk ke garasi. Oh, itu pasti mereka, kata Tante Lucy sambil berdiri. Aku ikut berdiri dan berjalan ke pintu depan bersamanya. Sebuah mobil berhenti, dan dari dalamnya keluar 4 orang, 2 wanita dan sepasang suami istri. Tante Lucy memperkenalkan mereka satu persatu. Ini teman-teman Tante, yang ini Dina, yang itu Rani, ini Bayu dan istrinya, Tika, katanya sambil menunjuk satu persatu. Aku tersenyum dan menyapa mereka. Halo, saya Dimas, keponakannya Tante Lucy. Mereka membalas sapaanku dengan ramah, dan suasana malam itu pun mulai terasa lebih ramai. Suasana mulai terasa akrab dan hangat. Kami semua sibuk di dapur, memasak makanan ringan untuk menemani malam pergantian tahun. Meski tidak ada acara bakar-bakar ayam seperti tradisi tahun baru kebanyakan, semuanya tetap terasa menyenangkan. Gelak tawa dan obrolan ringan mengisi rumah, membuat waktu berjalan tanpa terasa. Setelah makanan selesai, kami duduk lesehan di ruang tamu. Meja di tengah ruangan dipenuhi oleh piring-piring kecil berisi makanan ringan, sementara musik pelan mengalun di latar belakang. Suasana semakin riuh ketika Mas Bayu tiba-tiba bangkit dan berjalan ke mobilnya. Ia kembali dengan membawa 3 botol wine. Kita pesta malam ini, serunya sambil mengangkat salah satu botol. Kami semua bersorak, mengangkat gelas masing-masing untuk bersiap cheer. Tante Lucy duduk sangat dekat denganku, bahkan bahunya menyentuh lenganku. Meskipun aku tahu ini mungkin hal yang biasa, rasanya sulit untuk tidak memikirkan hal lain. Cheer, teriak kami serempak sambil mengangkat gelas. Percakapan mengalir begitu saja, diiringi dengan tegukan demi tegukan wine. Meskipun belum mabuk, obrolan kami mulai ngelantur ke berbagai topik, semuanya terasa santai dan menyenangkan. Namun, momen yang tak terduga terjadi ketika Tante Rani mulai menggodaku. Dimas, kamu ini keponakan Lucy ya? Kok ganteng banget sih? Mau ikut tante pulang ke rumah nggak? Katanya sambil tersenyum genit. Aku hanya bisa tersenyum kikuk, merasa sedikit canggung. Namun, sebelum aku sempat merespons, Tante Lucy langsung bereaksi. Dengan santai, dia memelukku dari samping dan menempel lebih dekat. Rani, jangan ganggu keponakan kesayangan aku dong, katanya dengan nada bercanda, tetapi ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar tegas. Tante Rani hanya tertawa kecil. Namun, momen itu meninggalkan kesan yang aneh bagiku. Pelukan Tante Lucy, bahkan jika hanya untuk bercanda, membuatku berpikir macam-macam, dan tidak bisa mengontrol perasaanku. Dalam hati, aku hanya bisa bertanya-tanya, kenapa aku merasa seperti ini terhadap tanteku sendiri. Semakin malam, suasana semakin riuh. Kami terus minum, tertawa, dan berbicara. Setelah semua wine habis, Tante Lucy dengan nada santai menawarkan botol baru yang kami beli tadi siang. Masih kentang kalau cuma segini. Ada yang mau lanjut? Tanyanya sambil melirik ke arah teman-temannya. Namun, satu persatu dari mereka menolak. Dina dan Tika hanya menggeleng sambil tersenyum, sementara Mas Bayu mengangkat tangan tanda menyerah. Cukup, aku harus nyetir nanti, kepala nggak boleh berat. Tante Rani, meski terlihat lebih santai, akhirnya juga ikut menolak. Aku udah cukup mabuk, nanti malah nggak bisa pulang kalau nambah lagi. Akhirnya, teman-teman Tante Lucy pamit pulang. Aku menjadi akrab dengan Mas Bayu, kami sempat mengobrol sebentar sebelum pergi. Namun, saat bersalaman dengan Tante Rani, dia sengaja tidak segera melepas tanganku. Dimas, kalau Tante lebih muda dikit, kamu pasti udah jadi rebutan deh, katanya dengan suara yang terdengar genit. Aku hanya tersenyum kaku, mencoba menghindari pembicaraan lebih lanjut. Hati-hati di jalan ya Tante, jawabku singkat, berusaha sopan. Dalam hati,
Aku berpikir mungkin itu hanya efek mabuk. Setelah semua tamu pergi, aku segera mengunci gerbang dan pintu utama. Saat aku kembali ke ruang tamu, Tante Lucy sudah menungguku di sofa. Tapi kali ini, dia tampak berbeda. Dia telah melepas kaosnya, menyisakan tank top hitam yang pas di tubuhnya dan legging yang menonjolkan lekuk kakinya. Dia tersenyum sambil menatapku. Masih berani minum lagi nggak, Dim? Godanya sambil menyandarkan tubuhnya dengan santai. Aku yang masih belum sepenuhnya mabuk mencoba menantangnya sambil bercanda. Bareni Tante, tapi Tante jangan tumbang ya. Dia tertawa kecil. Kita lihat nanti siapa yang tumbang duluan, katanya sambil bangkit dari sofa untuk mengambil wine yang baru. Aku memperhatikan caranya berjalan, begitu anggun dan sangat menggoda. Entah kenapa, tatapan mataku sulit lepas darinya. Ada sesuatu dalam dirinya malam itu yang membuatku merasa berbeda. Saat dia kembali dengan botol wine di tangan, dia menaruhnya di meja dan duduk di sampingku, lebih dekat dari sebelumnya. Kita minum sampai tumbang ya, katanya sambil tersenyum lebar, seolah menantangku untuk benar-benar membuktikan keberanianku. Aku hanya tersenyum tipis sambil mengambil gelas yang dia isi. Di ruangan yang sekarang hanya berisi aku dan Tante Lucy, suasana menjadi jauh lebih sunyi, tapi juga jauh lebih intens. Aku dan Tante Lucy terus minum dengan santai. Gelas demi gelas kami habiskan, dan suasana semakin terasa rileks, namun sekaligus aneh. Wajahnya sudah mulai memerah, matanya terlihat berat, dan tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Beberapa kali dia hampir terjatuh dari duduknya, tapi aku dengan sigap menangkapnya. "Udah Tante, jangan minum lagi. Udah cukup," pintaku sambil menatapnya dengan serius. Namun, Tante Lucy hanya tertawa kecil dan menggeleng. "Masih kuat kok, Dim." Aku menghela napas, menyadari bahwa membujuknya tidak akan mudah. Ketika dia hampir jatuh lagi, aku memutuskan untuk menyandarkan kepalanya di bahuku. Tanganku secara refleks memeluknya dari samping, memastikan dia tidak terjatuh. Dia mendekatkan wajahnya ke telingaku dan berbisik pelan, "Makasih ya, Dim." Bisikannya begitu dekat, napasnya terasa di kulitku. Aku mulai berpikir macam-macam. Dengan imanku yang memang setipis tisu, ditambah kondisiku sedang mabuk, pikiranku melayang ke arah yang tak seharusnya. "Tante serius, jangan minum lagi," aku mencoba membujuknya sekali lagi. Namun, dia tetap bersikeras. "Enggak, aku masih mau. Kita kan udah janji minum sampai tumbang." Akhirnya aku menyerah. Aku tidak ingin berdebat lebih jauh, jadi aku mengikutinya. Kami terus minum hingga akhirnya dia benar-benar tidak mampu lagi. Tubuhnya lemas, wajahnya semakin pucat, dan dia hanya bisa bersandar padaku sambil memelukku erat. "Dim, aku mau muntah," katanya pelan, hampir tak terdengar. Aku langsung sigap membantunya berdiri dan merangkulnya ke kamar mandi. Sesampainya di sana, dia langsung muntah di wastafel. Aku menunggunya dengan sabar, menepuk-nepuk punggungnya agar dia merasa lebih nyaman. Setelah selesai, tubuhnya benar-benar terkapar di lantai kamar mandi. Dia sudah sangat mabuk, matanya setengah tertutup, tetapi wajahnya tetap terlihat cantik. Aku segera membersihkan bekas muntahannya, lalu berusaha membawanya ke kamar. "Tante, ayo kita ke kamar, jangan tidur di sini," aku berkata sambil mencoba mengangkat tubuhnya. Dia hanya mengangguk pelan tanpa perlawanan, wajahnya tampak sangat lemah. Dengan sekuat tenaga, aku membopongnya ke kamar, lalu aku meletakkannya di tepi tempat tidur. Aku yang menyadari tank topnya terkena muntah segera memberitahu Tante Lucy, "Tante, itu terkena muntah." Tante Lucy lalu melirik ke arah yang aku maksud, tanpa berkata apa-apa ia langsung melepas tank topnya, lalu tersenyum genit. Aku benar-benar terkejut, waktu terasa berhenti sejenak saat aku melihat pemandangan indah, Gunung Merapi Merbabu terlihat jelas di depanku. Aku yang sedang mabuk, tanpa basa-basi langsung mendorong dan menidurinya ke kasur. Aku memeluk Tante Lucy dengan sangat erat, dan tidak ada tanda-tanda perlawanan darinya. Justru Tante Lucy seperti sedang kerasukan. Dengan liar ia menciumi telingaku. Belum puas sampai di situ, Tante Lucy menanggalkan kaosku. Ia menjadi sangat liar. "Dimas, Tante sudah tidak tahan," bisiknya pelan. Tanpa banyak berpikir aku segera bangkit dan menanggalkan celanaku. Tante Lucy yang sedang tiduran juga menanggalkan leggingnya. Akhirnya kami memainkan permainan terlarang ini. Meskipun sedang mabuk, Tante Lucy memberikan perlawanan yang sangat agresif. Berbagai tempo kami mainkan, hingga akhirnya kami mencapai puncak bersama-sama. Setiap kali aku ingin mencabutnya, Tante Lucy selalu melarang.
Biarkan itu tetap di dalam sayang, dan malam ini kamu tidur di sini temani tante, pintanya dengan suara berat. Aku pun hanya mengangguk. Tak membutuhkan waktu lama akhirnya kami tidur bersama. Malam itu adalah malam terindah yang tidak akan pernah kulupakan. Aku merasa puas karena sudah lama aku tertarik dengan Tante Lucy, meskipun dia adalah tanteku sendiri. Ketika aku terbangun, tubuhku sudah tertutup oleh selimut yang lembut. Tante Lucy sudah tidak ada di tempat. Aku melihat jam yang menempel di dinding kamar Tante Lucy. Sudah menunjukkan pukul 10 pagi. Seluruh pakaianku sudah terlipat rapi di atas sofa kamar. Aku duduk sejenak. Kini aku sudah benar-benar dalam keadaan sadar. Aku memikirkan apa yang terjadi semalam. Aku merasa tidak enak dengan Tante Lucy. Aku bangkit lalu mengenakan pakaianku. Aku segera keluar kamar. Setelah aku keluar dari kamar, aku melihat Tante Lucy sudah duduk di ruang tamu. Dia mengenakan pakaian yang sangat menggoda. Ia hanya mengenakan lingerie yang sangat tipis. Samar-samar terlihat puncak Merapi dan merbabu. Ia sangat terlihat santai, seolah kejadian semalam tidak terlalu berdampak padanya. Sisa-sisa pesta, seperti piring, gelas, dan botol wine, juga sudah dibersihkan. Ketika dia menyadari keberadaanku, dia menoleh dengan senyum tipis dan memintaku untuk mendekat. "Dimas, sini dulu sayang," katanya lembut. Dengan rasa canggung yang tidak bisa kusembunyikan, aku berjalan mendekatinya dan duduk di sampingnya. Aku tidak tahu harus berkata apa, pikiranku masih penuh dengan kejadian tadi malam. Dia menatapku dengan lembut, lalu berkata, "Makasih ya Dim, udah nemenin Tante dan bantuin semalam." Tante sangat menikmatinya. Aku hanya mengangguk, menundukkan kepala. "Aku juga minta maaf Tante. Semalam aku hilaf," kataku pelan, hampir berbisik. Tante Lucy mengangkat wajahku dengan tangannya, menatapku dengan mata yang sulit kubaca. "Dimas, kamu gak perlu minta maaf," katanya. "Tante yang menginginkan itu semua. Dan Tante juga tahu kamu gak sepenuhnya sadar." Aku hanya diam, tidak tahu harus merespons apa. Suasana menjadi hening sejenak, hanya ada suara pelan dari kipas angin di sudut ruangan. Setelah beberapa saat, dia tersenyum lagi, mencoba mencairkan suasana. "Sudah, sekarang kamu mandi dulu. Nanti sarapan bareng Tante ya. Tante udah siapin makanan." Aku mengangguk pelan, lalu berdiri dan menuju kamar mandi. Saat air membasahi tubuhku, pikiranku masih kacau. Kejadian semalam, baik atau buruk, telah mengubah segalanya. Setelah selesai mandi, aku kembali ke meja makan. Tante Lucy sudah menungguku di sana dengan sepiring nasi goreng hangat dan secangkir teh manis. Kami sarapan bersama dalam diam, sesekali dia mengajakku berbicara ringan untuk mengurangi ketegangan. "Dimas, Tante akan buktikan bahwa semalam kita melakukan itu bukan karena kita sedang mabuk," ucapnya pelan, namun tegas. "Maksud Tante bagaimana?" tanyaku bingung. Tanpa menjawab, Tante Lucy bangkit dari tempat duduknya, lalu ia berjalan menghampiriku. Ia memelukku dari belakang, kedua tangannya bermain-main di area tubuhku. "Kita lakukan lagi Dimas, kali ini dalam keadaan sadar," bisiknya menggoda. Aku yang sudah tegang, segera bangkit dari tempat duduk, lalu berdiri berhadapan dengannya. Tanpa aba-aba Tante Lucy mencium bibirku, aku pun membalas ciumannya. Tangan kami saling mencari, hingga Tante Lucy menanggalkan seluruh pakaianku. Ia segera memposisikan dirinya duduk di atas meja. "Ayo lakukan sayang, ini milikmu." Aku segera melakukan apa yang Tante Lucy inginkan. Suasana ruangan yang hening membuat desahan kami berdua terdengar lebih keras. Tangan Tante Lucy melingkar di leherku. "Terus sayang, ini enak sekali," ucapnya dalam desahan. Aku bermain tanpa melepas lingerie Tante Lucy, hingga akhirnya kami berada di puncak kenikmatan. Aku mengeluarkannya di dalam. Tante Lucy tersenyum, senyumannya sangat manis. "Jangan dicabut dulu ya sayang." Aku menyadari, cairan itu perlahan keluar dan jatuh di meja makan. Sejak saat itu, kami terus melakukannya. Berbagai tempat juga sudah kami coba, di meja makan, di dapur, di kamar Tante Lucy, di kamar mandi hingga di garasi mobil. Sampai akhirnya Om Ardi pulang. Saat aku pamit pulang, Om Ardi memberiku sejumlah uang. Wajah Tante Lucy terlihat sedih saat motorku perlahan meninggalkan rumahnya. Ketika sampai di rumah, aku mendapat pesan singkat dari Tante Lucy. "Jangan biarkan kita berhenti sampai di sini ya Dimas," katanya dalam sebuah pesan singkat. Walaupun tidak sering seperti saat Om Ardi dinas, tapi seminggu sekali aku selalu menyempatkan ke rumah Tante Lucy, tentu di pagi hari, saat arah sekolah dan Om Ardi pergi ke kantor.